Halo kawanku semuanya, salam sehat, salam bugar, salam bahagia, salam tentram. Tentunya dari Cak Ruth Wijaya Kusuma, sang pembawa kabar gembira bagi Anda yang membutuhkan. Terutama Anda-Anda yang lagi mencari apa? Mencari suatu informasi yang baik. Nah, dimana Cak Ruth Wijaya Kusuma selalu muncul membawa informasi yang baik. Tentunya yang berhubungan dengan kesehatan, karena bidang saya adalah di terapi totok saraf. Ujung-ujungnya juga kesehatan. Tapi ingat ya, Anda perlu sadari bahwa manusia lahir ke dunia itu membawa beberapa kebutuhan, membawa beberapa keperluan. Tapi kalau yang saya akan bahas ini adalah kebutuhan. Kalau keperluan itu sekedar ya, tapi kalau kebutuhan itu semacam kayak wajib yang harus ada di dalam hidup Anda. Nah, jadi akan saya jelaskan ada 5 pokok kebutuhan manusia saat lahir ke dunia. Khususnya yang sudah beranjak dewasa. Yang sudah beranjak dewasa, ingat di garis bawahi, ini versi dari Cak Ruth. Akan saya jelaskan kawan ya, tentang kebutuhan yang paling utama. Dan ingat, ini paling utama, berarti number one, nomor wahid. Kebutuhan yang nomor 1 adalah kebutuhan yang begitu sangat erat hubungannya dengan jiwa dan raga. Apa itu? Kesehatan. Nah, ujung-ujungnya juga kesehatan. Jadi 5 pokok kebutuhan manusia saat berada di alam dunia ini. Yaitu 1 adalah kesehatan. Itu menempati urutan nomor wahid atau number one, nomor 1, atau yang utama. Kebutuhan yang sangat utama adalah kesehatan. Tak peduli siapapun Anda, apapun Anda, kalau tidak sehat, tumbang Anda. Nah, jadi nomor 1 adalah kesehatan. Jangan berkata nomor 1 itu duit, nomor 1, 2 ini. Jangan. Memang semua orang butuh duit, tapi kalau nggak sehat, gimana mau dapat duit? Dan kalaupun sudah sakit dapat duit, gimana mau menikmatinya? Nah, kesehatan, yaitu kesehatan jiwa dan raga. Kesehatan jiwa dan raga itu adalah kebutuhan paling pokok, bukan hanya sekedar pokok, tapi paling pokok. Jiwa Anda sehat, akal Anda sehat, Anda diterima di masyarakat. Bila Anda akalnya nggak sehat, bagaimana nasibnya? Misalnya Anda sedeng, bagaimana nasibnya? Nah, kebutuhan raga juga, akal sudah sehat, raga nggak sehat, juga nggak enak gitu. Itu gimana nasib Anda? Nah, pentingnya menjaga atau meraih hidup yang sehat jiwa dan raga. Akalnya sehat, raganya sehat. Nah, ingat ya. Jangan sepelekan ini. Ini bukan hanya sekedar utama, tapi paling utama. Tidak hanya sekedar pokok, tapi paling pokok. Kesehatan. Caranya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, seperti menjaga pola pikir, pola makan, dan pola tingkah. Nah, itu harus dijaga balance, seimbang. Anda cari sendiri di video-video saya sebelumnya tentang bagaimana memindset, merefresh pola pikir, pola makan, dan pola tingkah. Nah, ini adalah kebutuhan yang utama yang saya bahas, paling prioritas, yaitu kesehatan jiwa dan raga. Itulah kebutuhan manusia saat lahir ke dunia atau berada di dunia, khususnya bagi orang yang sudah beranjak remaja atau dewasa. Nah ya, kenapa saya selalu mengatakan bahwa kesehatan itu diprioritaskan nomor 1, nomor wahid, nggak ada lagi ya, yang lain yang bisa. Kenapa? Dengan sehatnya jiwa dan raga Anda bisa melakukan sesuatu. Mau beribadah secara religius, mau melakukan tindakan perdagangan, trading, mau melakukan pekerjaan apapun,
itu akan lancar tanpa halangan gangguan kesehatan. Nah, inilah yang saya maksud. Ini adalah kebutuhan paling pokok dalam hidup setiap manusia, bukan hanya Anda saja, semua. Diri saya pun juga butuh. Nah, jadi ayo kita bareng-bareng menjaga kesehatan jiwa dan raga. Agar apa? Saat kita mau melakukan ibadah secara religi, mau melakukan tindakan-tindakan keseharian, aktivitas sehari-hari, daily activities, lancar, tidak ada gangguan, nothing obstacle, kata orang bule. Oke ya. Dan apakah yang kedua? Nah, Cak Ruth akan menjawab. Tadi sudah saya jelaskan, yang paling utama adalah kesehatan. Sekarang yang kedua adalah kebutuhan money, ya, alias duit, ya. Everyone needs money. Jadi semua orang butuh uang. Bila sudah beranjak, masih orok aja udah butuh, cuma melalui orang tuanya. Sudah remaja, sudah anak-anak aja udah butuh, ya, untuk buat beli jajan, buat ini. Nah, itu tapi hanya yang apa? Nomor urutnya hanya yang kedua. Kenapa? Sarana duit ini juga penting. Memang duit bukan segalanya, tapi hampir segalanya butuh duit di zaman now. Ingat ya, di garis bawahi. Duit bukan segalanya, tapi hampir segalanya butuh duit. Nah, itulah. Jadi, bagaimana caranya? Yaitu sehatkan jiwa raga Anda. Bisalah Anda mencapai apa yang dinamakan duit. Bisa bekerja dapat duit, bisa membuka usaha juga bisa mengumpulkan duit, melakukan menabung untuk apa ya? Keperluan-keperluan setiap harinya dan di masa yang akan datang. Nah, jadi kebutuhan nomor 2 adalah duit. Dengan duit Anda bisa melakukan kerjaan apa saja. Mau kesana untuk melamar kerja butuh duit. Mau jualan, mau usaha, mau buka ini juga butuh duit. Nah, jadi duit termasuk prioritas nomor 2 setelah sehat. Nah, oke ya. Dengan adanya duit semuanya bisa licin. Bisa lancar di zaman now ini ya. Jadi hampir kita mendekati di era digital ini, everything needs money. Beda dengan dulu masih banyak gotong royong, sumbangsi, relawan, itu masih sering terlihat. Tapi sekarang everything nearly needs money, hampir butuh uang. Memang uang bukan segalanya, tapi hampir segalanya butuh uang. Hampir, tidak semuanya, hampir. Oke ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kebutuhan bahan pokok. Kebutuhan bahan pokok seperti apa? Seperti sembako, bahan pangan lah. Nah, kita sudah punya duit ya. Jiwa raga kita sudah sehat. Setelah itu punya duit. Nah, butuh apa? Butuh sembako, butuh bahan pangan, bahan pokok. Untuk apa? Untuk badan, untuk kesehatan badan, untuk kelangsungan hidup raga ini. Nah, raga ini butuh makan. Jangan Anda taleni wetengi atau diikat pinggangnya. Karena apa? Tidak bisa apa? Ngirit, maksudnya ngirit jangan terlalu. Ngirit boleh tapi jangan terlalu, kasihan badannya. Dibuat alat untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu aktivitas, tidak dikasih asupan, waduh kasihan. Jadi kebutuhan nomor 3 adalah sembako untuk diri Anda dan keluarga Anda. Sembako itu 9 bahan pokok makanan yang utama, yang setiap hari, seperti kalau di Indonesia nasi, mungkin kalau di luar negeri mungkin kentang, roti apa segala macam, gandum. Kalau di Indonesia utamanya adalah nasi dan makanan-makanan primer, sekunder yang lain. Jadi sembako ada primer, ada sekunder ya. Yang primer ya semacam kayak nasi. Kalau yang sekunder itu roti apa ya, hanya untuk pengganjal yang lain, penambah menu makan. Seperti buah-buah, itu sekunder namanya. Nah, yang keempat yang ketiga adalah tadi yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah papan. Papan itu apa? Papan itu tempat. Anda butuh tempat. Anda sehat, sudah, jiwa raga, duit ada, usaha ada. Sembako udah penuh. Sekarang butuh papan. Papan itu tempat yang seperti rumah. Walaupun itu masih kontrak atau kos, itu namanya papan. Itu Anda butuhkan. Tidak apa-apa, walaupun masih kos, masih kontrak,
masih apalah, pokoknya belum punya rumah sendiri, apalagi ya sudah punya rumah sendiri, oke malah ya. Jadi itu urutan yang nomor 4, itu papan. Jadi Anda perhatikan juga, Anda nabung biar tidak selalu ngontrak terus. Nah, nomor 5 adalah pasangan atau kekasih. Ya, secara umum setelah remaja atau dewasa, baik cewek atau cowok itu butuh kekasih. Tapi akan saya jelaskan tidak hanya melulu spesifik pada kekasih. Yang dimaksud dengan pacar intinya ya. Yang dimaksud dengan kekasih di sini urutan nomor 5 ini adalah orang terdekat, orang yang hadir untuk berkasih sayang. Tidak selalu pacar. Anda butuh orang-orang yang dekat, yang Anda kasih, baik dari keluarga, orang lain, teman atau apapun, atau siapapun. Yang penting dapat memberi sumbangsih antara kasih sayang, take and give, saling memberi, saling mengasihi. Tapi prioritasnya lebih ke pacar ya. Nah, itu butuh juga, tapi itu nomor urut kelima. Nomor urut kelima itu gampang. Yang penting sehat dulu lah, punya duit. Ini ada sembako, ada papan, ada ini. Wah, gampang dah semuanya itu. Nah, oke. Nah, nomor 6 adalah waktu piknik. Ini juga termasuk kebutuhan. Anda tidak hanya selalu punya duit, sehat jiwa raga, sembako, punya kekasih ini, tapi jarang piknik. Waduh, itu menjadi pucat pasi Anda. Bisa lunglai. Kenapa? Manusia butuh refreshing, tidak harus ngurusi segala macam urusan yang begitu hiruk pikuk begini, begitu, ngurus duit, ngurus usaha, ngurus ini. Nah, kalau kurang piknik bisa jatuh kesehatan Anda. Nah, butuh piknik. Piknik itu apa? Jalan-jalan merefresh diri. Apa itu refresh? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silakan Anda cari. Apa makna refresh? Refreshing, healing katanya refreshing, itu banyak orang berkata tapi tidak ngerti maknanya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kebutuhan ke-6 ini adalah butuh waktu untuk piknik. Setelah Anda mencapai kebutuhan yang kelima tadi, yaitu sehat jiwa raga, duit sudah punya, usaha sudah punya, setelah itu bahan pokok makanan sudah ada, papan sandangannya sudah ada. Papan itu termasuk papan sandang juga ya, sandangan seperti baju ini semua. Dan kekasih sudah ada, dan butuh waktu untuk piknik. Karena biar Anda tidak stres. Karena apa? Seperti lagu Bang Haji. Stres bukan karena terjadi tidak punya uang apa. Terlalu sibuk ngurusi uang juga stres. Terlalu kurang uang juga stres. Nah, jadi solusinya ada di waktu piknik ya, kebutuhan yang nomor 6. Pikniklah Anda, pergilah kemana yang Anda suka, baik yang bermodal gede atau yang tidak pakai modal juga ada, jalan-jalan, atau yang bermodal kecil. Nah, yang penting Anda dapat merefresh diri Anda dan dapat sehat, hidup sehat kembali. Nah, jadi Anda ingat-ingat ya, kebutuhan utama manusia ada 5. Yang paling utama adalah sehat jiwa raga. Yang kedua duit, tempat usaha dan kerjaan-kerjaan. 3 sembako, bahan pangan untuk penyuplai kelangsungan hidup raga. Dan keempat adalah papan dan sandang, tempat rumah atau pakaian segala macam. Dan yang kelima adalah kekasih, bisa jadi itu pacar atau orang yang terdekat yang dapat saling memberi kasih sayang. Dan yang keenam adalah waktu piknik, itu penting. Nah, jadi piknik. Setelah Anda mencapai itu semua, tinggal piknik. Jadi maka komplitlah kesehatan jiwa raga Anda, kehidupan Anda dengan keluarga Anda, dengan sesama teman atau dengan siapa. Yang penting 5 kebutuhan hidup manusia ini di dunia ini, yang nomor 1 yang Anda utamakan yaitu sehatnya jiwa dan raga. Nah, sekiranya cukup sekian, mudah-mudahan ini berguna bagi Anda. Bila ini berguna atau penting sekali informasi ini, silakan Anda share kepada teman, saudara atau orang lain yang membutuhkan. Salam sehat, salam bugar selalu dari Cak Ruth Wijaya Kusuma. Sampai jumpa lagi.